البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada salah satu dari jenis-jenis ibadah, yaitu apa, Nabil? Al-khusyu'. Nah, yang hakikat khusyuk itu apa, Umar? Ketundukan hati dan tuma'ninatul qalb, juga apa, ketenangan hati. Baik, dan khusyuk porosnya di mana? Di hati. Dan ini terjadi ijma' di kalangan para ulama. Baik, berporos di hati, kemudian tercermin buah-buahnya pada anggota-anggota tubuh kita. Yang khusyuk secara umum terbagi menjadi berapa, Adin? Terbagi menjadi 3, yaitu khusyuk tauhidi, ini khusyuk ibadah, dan ini yang kita bahas. Ya, khusyuk yang merupakan ibadah yang dituntut dari kita semua, dan hukumnya apa? Wajib. Yang menunjukkan tentang wajibnya khusyuk jenis ini, khusyuk tauhidi ibadi, apa Zain? Adanya celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang tidak khusyuk. Berarti terkandung di dalamnya perintah yang menunjukkan wajibnya khusyuk, yaitu yaitu pada surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan bahwasanya jarak antara keislaman mereka dengan turunnya ayat ini, di mana Allah menegur dengan teguran keras, jarak berapa tahun? Umam, berapa tahun jaraknya? Jarak 4 tahun. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya khusyuk, Talhah. Dalil kedua pada kelanjutannya, ikhwan. Kelanjutan ayat tadi. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Di sini dilarang orang-orang yang beriman menyerupai ahli kitab, di mana mereka hatinya keras. Menunjukkan apa? Kekhusyuan yang melembutkan hati itu merupakan perkara yang wajib. Jadi ada 2 pendalilan di sini. Kemudian khusyuk jenis yang kedua apa? Apa Muhammad? Tayyib, syirik yang kedua atau khusyuk yang kedua adalah khusyuk yang syirki. Khusyuk syirik. Sehingga jangan dikira orang pelaku kesyirikan itu mereka sembarangan beribadah. Sebagian mereka mungkin kekhusyuannya melebihi ahli tauhid terhadap apa? Sesembahan-sembahan mereka. Ada yang menangis, ada yang betul-betul diliputi rasa takut, bahkan bergerak saja tidak berani ketika di hadapan kuburannya dan seterusnya. Ini khusyuk yang syirik. Sudah banyak terjadi di kubur-kuburan yang disembah-sembah, yang dipuja-puja. Kemudian khusyuk jenis yang ketiga apa? Nafi'. Tayyib, khusyuk nifaqi.
di mana seseorang zahirnya menunjukkan ketenangan, tapi batinnya sebenarnya apa? Sebenarnya kemana-mana, tidak ada kekhusyuan, batinnya kacau. Padahal khusyuk itu asalnya di hati, sedangkan jasad itu merupakan pencerminan dari apa yang di hati. Tapi ini nifaq, jadi menunjukkan zahirnya khusyuk, padahal sebenarnya tidak. Barakallahu fikum. Dan berhubungan dengan masalah khusyuk, ikhwani fillah, tentunya setelah kita tahu pentingnya ibadah ini, butuh kita mengusahakan untuk bisa mencapai kekhusyuan. Di antara sebab-sebab untuk seorang bisa mendapatkan kekhusyuan yaitu ma'rifatullah ta'ala wastisy'aru ru'yatih, yaitu berusaha untuk betul-betul mengenal Allah dan merasakan bahwasanya Allah melihatnya. Tayyib, hadirkan pada diri kita dalam semua ibadah kita bahwasanya Allah melihat kita. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau adalah orang yang paling mengenal Allah, maka beliau adalah orang yang paling khusyuk. Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Demi Allah, sungguhnya aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling tahu dengan apa yang aku harus bertakwa kepadanya. Sehingga beliau orang yang paling khusyuk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan, yarhamukallah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tayyib, ini mereka orang-orang yang diliputi kekhusyuan. Dan itu jelas. Karena orang yang merasakan bahwasanya Allah melihatnya, hatinya akan berusaha dikonsentrasikan, ditenangkan. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran wa sama'uh. Mendengar, membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Kalau kita capek, mungkin berganti dari membaca, berganti dengan mendengar. Karena Al-Quran akhwanifillah adalah obat yang sangat kuat untuk menghilangkan kerasnya hati. Obat yang sangat kuat untuk menghilangkan kerasnya hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Ini dengan apa? Ila dzikrillah. Allah lah yang menurunkan perkataan yang paling bagus, yaitu Al-Quran, kitab yang ayat-ayatnya sama dari sisi kesempurnaan dan dibaca diulang-ulang, yang menjadikan kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah bergetar. Kemudian kulit tersebut melembut, demikian pula hati-hati mereka untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lembutnya hati, ikhwan, yaitu hilangnya kekerasan yang ada pada hati tersebut dengan adanya kekhusyuan padanya. Taib, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Al-Khusyu' fis Shalah, walinul qulub huwa zawalu qaswatiha bihudutsil khusyu'i fiha. Nah, lembutnya hati itu adalah hilangnya kekerasan hati dengan terwujudnya kekhusyuan padanya.
Nah, oleh karena itulah ketika datang seorang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kerasnya hati dia. Ya Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengeluhkan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Maka beliau mengatakan, na'am, adnihi minadz dzikr. Dekatkan hati itu dengan zikir. Nah, karena jauh hati yang keras, jauh dari zikir. Nah, dan di antara utama-utama zikir adalah qiraatul Quran. Maka ini qiraatul Quran ikhwanifillah, jangan cuma sekadar kita menghafal, mengulang-ulang, berusaha untuk dengannya kita melembutkan hati-hati kita. Kemudian yang ketiga, talabul ilm. Dan ini jelas karena seorang semakin tinggi ilmunya ikhwanifillah akan semakin lembut hatinya. Ini apabila ilmu bermanfaat. Oleh karena itulah Hasan Al-Basri sebagaimana disebutkan dalam kitab Az-Zuhd karangan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, qad kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbathu an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadyihi wa fi lisanihi wa basarihi wa birrihi. Subhanallah. Ini yang butuh kita sering-sering mengecek. Berapa lama kita menuntut ilmu? Berapa lama kita mempelajari ilmu? Kemudian apakah terwujud apa yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri ini, ikhwan? Karena ini keadaan para salaf. Kalau kita mengaku mengikuti manhaj mereka, nah, maka perhatikan sisi ini. Beliau mengatakan, qad kana ar-rajulu yatlubul ilma. Sungguh dulu seorang menuntut ilmu. Para penuntut ilmu, fala yalbathu an yura dzalika fi takhashshu'ihi wa hadyihi. Maka tidak beberapa lama sampai dilihat ilmu tersebut terpancar pada kekhusyuan dia. Naam, wa hadyihi, dan jalan hidupnya. Wa fi lisanihi, dan pada lisannya. Perkataannya tertata. Wa basarihi, juga pada pandangannya, sehingga matanya tidak jelalatan kemana-mana. Wa birrihi, dan bakti dia. Nah, sehingga kalau seseorang memang betul-betul menuntut ilmu, ikhwan, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang bermanfaat, maka 5 poin ini akan terlihat pada orang-orang tersebut. Maka ini yang kita usahakan, karena setiap orang dalam usaha dia menuntut ilmu, ikhwani fillah, berusaha. Sekarang belum dapat, berusaha untuk mewujudkannya di esok hari. Karena seseorang untuk memperbaiki diri tidak semudah untuk menghapus tulisan yang ada di buku kita, nah, atau yang ada di catatan-catatan kita dengan mudah di tip X dan seterusnya. Tapi mengubah suatu tabiat butuh usaha. Nah, dan menata hati itu juga butuh usaha keras. Tapi ketika kita mendengar keadaan para salaf seperti ini, butuh kita semangat untuk menunjukkan bagaimana bias-bias ilmu itu ada pada diri kita. Adanya kekhusyuan, khusyuk, tenang ketika sholat dan seterusnya. Maka ketika sholat, akhwani fillah, mau sholat bukan waktu untuk apa? Untuk bercanda. Nah, mau sholat bukan waktu untuk bercanda, apalagi untuk apa? Songkol-songkolan, ya. Sudah di soft, sudah tenang, nggak ada songkol-songkolan, nggak ada dorong-mendorong untuk yang kecil-kecil, ya. Kenapa? Mau sholat. Nah, juga harus terpancar pada hatinya, jalan hidup yang dia tempuh, gaya hidupnya,
Naam, terpancar ilmu ketika muamalah, baik jual beli maupun yang lainnya, muamalah dengan keluarga. Karena sebagian mengeluhkan, apakah orang yang berpemahaman salaf itu naam keras-keras semua terhadap istrinya? Sebagian sampai mengeluh. Naam, tayyib. Ini berarti ada cacat di situ. Karena sebenarnya seorang yang telah mengenal manhaj salaf, dialah orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang mencontohkan demikian, bukan menjadi orang yang paling bengis. Nah, ketika di luar dia baik, sopan terhadap orang, tapi ketika di dalam keluarga ternyata dia seorang yang kasar. Ini salah. Nah, tapi pancarkan ilmu pada gaya hidup yang dia lakukan sehari-hari. Dalam muamalah, terutama orang yang kita bermuamalah paling banyak adalah keluarga kita. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan ini salaf kita. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam bersikap kepada keluarga. Ini hati pada teman, kemudian kepada yang lainnya, pada semua hal yang dia tempuh di kehidupannya. Juga pada lisannya, lisannya tertata. Nah, bukan permasalahan lisan ini yang disoroti adalah para wanita saja, untuk mereka tidak mengumbar suaranya sehingga menimbulkan fitnah dan seterusnya. Tapi kita semua ikhwan, lisan ini perkara yang sangat banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka jadikan ilmu sebagai pengekang. Jadikan ilmu sebagai pengekang lisan. Hadis siapa yang Rasulullah SAW mengatakan, wahal yakubbun nas, na'am, ala wujuhihim aw ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Indak ya Nabil. Tidaklah manusia tersungkur dengan wajahnya atau hidungnya ke neraka kecuali karena buah dari lisannya. Jadi mereka tersungkur ke dalam neraka karena buah dari lisannya. Dan lisan itu pengekang utamanya adalah ilmu. Hadis siapa? Taib, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi kharijis sahih, dalam sunan. Dan ini perkara yang jelas, ikhwani fillah, lisan butuh dikekang. Kemudian juga basarihi, pandangannya. Yang sungguh kita hidup di negeri yang kalau kita tidak banyak-banyak menjaga pandangan dari ikhwan, akan banyak terjatuh dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka juga sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan dari kejelekan pandangan kita. Nah, telah kita lewati dulu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting ini, yang belum hafal dihafal dan diamalkan. Naam, bagaimana doa tersebut? Indak Abu Asim. Tayyib. Allahumma inni a'udzubika min syarri syam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan pendengaranku, dari kejelekan mataku, penglihatan, dari kejelekan lisanku,
dari kejelekan hatiku dan dari kejelekan maniku. Ini penting, akhwan. Karena kalau kita tidak dilindungi dari kejelekan yang ada pada anggota-anggota tubuh tersebut, maka mereka akan mengarahkan kita pada hal-hal yang buruk. Nah, asar dari Hasan al-Basri ini bagus, ikhwani fillah, dihafal. Qad kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbathu an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadyihi wa fi lisanihi wa basarihi wa birrihi. Nah, tidak lama menuntut ilmu sampai betul-betul dilihat pada kekhusyuannya, pada jalan hidupnya, pada lisan dan penglihatan serta kebaktiannya. Nah, ini juga penting. Yang terakhir pada bakti dia. Bakti dia kepada kedua orang tua. Nah, bakti dia kepada siapa saja yang pernah memberikan kebaikan padanya, yang mendidik dan mengajarinya. Nah, ini semua merupakan bias-bias dari ilmu yang bermanfaat. Dan Ibnu Rajab juga mengatakan dalam Al-Khusyu' fi Shalah, "Fal ilmu an-nafi' huwa ma yubashirul qulub." Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang basyarul qulub. Fal ilmu an-nafi' huwa ma basyaral quluba fa'aujaba laha as-sakinata wal khasyah wal ikhbata lillah wat tawaddu'a wal inkisar. Subhanallah. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang basyaral qulub, yaitu yang mengenai hati. Jadi kalau ilmu tidak sampai ke hati, itu belum bermanfaat. Nah, tapi ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya yaitu yang mencapai hati, akhwan. Sehingga apa? Sehingga mengharuskan orang yang memilikinya itu hatinya menjadi tenang. Makanya kita lihat para ulama. Nah, ketenangan pada mereka pada banyak kondisi. Bahkan kondisi yang paling genting pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketenangan. Wal khasyah, dan rasa takut pada Allah. Wal ikhbata lillah, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawaddu'a wal inkisar, dan tawaddu', merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, serta inkisar, yaitu memelas pada Allah, betul-betul menunjukkan butuhnya dia kepadanya. Naam. Oleh karena itulah siapa saja yang belajar menuntut ilmu kemudian belum terwujud itu, ikhwan, maka hendaknya diketahui bahwasanya di sana ada sesuatu yang menghalangi. Maka hendaknya berusaha untuk dimurajaah kembali niatannya, dilihat kembali niatannya bagaimana, dilihat kembali bagaimana dia mengamalkan apa yang dia dapat dan seterusnya. Karena ilmu, ikhwan, bukan tolak ukur berhasil atau tidak berhasilnya adalah tatkala dia mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah, mendapatkan gelar, mendapatkan titel, bukan. Tapi keberhasilan sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan al-Basri. Nah, terlihat kekhusyuan, terlihat ilmu pada jalan hidup yang dia tempuh. Oh, dia berilmu. Ketika bermuamalah, orang tahu dia memiliki ilmu pada cara dia bermuamalah, juga pada cara dia bertutur kata, cara dia melihat, dan dia berbakti pada orang tua serta siapa saja yang pantas untuk diberikan bakti kepadanya. Kalau dia adalah seorang istri, maka terpancar bakti dia pada suami dia, memiliki ilmu. Nah,
Tapi kalau itu belum ada, butuh untuk dicek ulang, kemudian diperbaiki dengan sebaik mungkin, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, ikhwani fillah, untuk seorang bisa mendapatkan kekhusyuan, yaitu mutala'atu uyubin nafs, yaitu berusaha untuk melihat aib-aib diri kita. Karena kalau kita telah melihat aib kita, maka hal ini akan memunculkan rasa takut pada Allah dan rasa malu. Sehingga apa? Sehingga dia akan lebih khusyuk dalam beribadah. Dan ini jelas, akhwan. Karena banyak manusia ketika tidak melihat aib dia merasa telah beribadah banyak, merasa seakan-akan dia sudah ada jaminan surga. Ini yang paling berbahaya. Nah, kalau sudah mendapatkan gelar atau mengaku bergelar salafi, sudah seakan-akan sudah dia penghuni surga sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Kita semua tidak punya jaminan, akhwan. Karena tidak ada berita dari langit tentang diri-diri kita selamat atau tidak. Maka banyak-banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah sampai akhir hayat. Dan di antara hal yang terpenting adalah berusaha untuk terus-menerus melihat aib-aib kita. Karena ini sifat seorang mukmin. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, bahwasanya bahwa mukmin yara dzunubahu ka'annahu tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaihi. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti dia berada di bawah gunung yang khawatir gunung itu akan menjatuhi dia. Ini orang beriman. Sehingga dia khusyuk dalam ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 sebab utama seorang bisa mendapatkan kekhusyuan. Apa saja tadi, Rifki? Tayyib. Mengenal Allah dan berusaha merasakan bahwasanya Allah melihat kita. Yang kedua, membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Yang keempat, talabul ilmi. Yang ketiga, ya kan? Yang keempat, mutala'atu uyubin nafs, yaitu melihat aib-aib diri kita sendiri. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana al-khusyu' walhamdulillahi rabbil alamin.